Hari pernikahan, suami saya meninggal dalam kebakaran saat berusaha menyelamatkan saya. Untuk suami yang sudah meninggal, saya bersedia bekerja keras untuk mendukung keluarga Rothschild, merawat orang tuanya, membesarkan keponakan yang masih kecil. Tapi ketika saya sedang sekarat, suaminya yang telah lama meninggal tiba-tiba muncul dengan seorang wanita simpanan. Jadi mereka merencanakan kebakaran itu. Itu karena sang suami senang dengan selingkuhannya dan mas kawinku. Itulah mengapa dia memasukkan kematiannya agar saya bekerja untuk keluarganya. Saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya. Buka mata Anda lagi dan kembali ke hari pernikahan Anda. Melihat ruang pernikahan yang berkobar-kobar. Kunci pintu dengan pelan. Anda ingin mati? Lalu aku akan membuatmu bahagia. Berjalan menjauh dari air dan suara bising menyegarkan saya. Memikirkan tentang apa yang dilakukan keluarga Luo kepada saya di kehidupan masa lalu saya. Saya segera berputar ke samping dan mengunci pintu kecil itu. Kehidupan sebelumnya. Ini adalah pintu tempat Loke Jingxiu menyelinap keluar. Saya akan belajar dari pengalaman kali ini. Saya akan membakarnya sampai garing. Mendengar langkah kaki berisik datang, saya bergegas kembali ke pintu depan. Dengan cemas, ia berteriak, "Jangan hentikan saya, Jingxiu masih di dalam sana. Saya akan masuk ke sana untuk menyelamatkannya meskipun saya harus mati." Bibi datang dengan para pelayan. "Dengarlah tangisanku." Dia membeku. Dalam kehidupan sebelumnya, ibunya telah tiba pada saat yang sama. Saya baru saja bangun tidur, masih belum merespons. Dia mengatakan bahwa ada kebakaran di dalam rumah. Suami saya terjebak dalam api saat mencoba menyelamatkan saya. Di hari-hari yang akan datang, saya telah dicap sebagai bintang kematian. Saya telah lumpuh karena hal ini selama 2 kali seumur hidup. Sebagai manusia, saya tidak bisa lagi bergantung pada belas kasihannya. Sangat penting untuk memulai lebih awal. Lihat saya menuju api. Aku takut aku akan mengetahui apa yang terjadi. Ibu mertua sedang terburu-buru. Beritahu para pelayan untuk segera menghentikanku. Saya mendorong pelayan itu pergi. "Roar, jangan khawatir, saya akan mengorbankan hidup saya. Kami juga akan menjaga keamanan pemandangan. Orang-orang di sekitar kami bisa mendengarnya." Menatap saya dengan penuh kekaguman. Luo Jingxiu ingin menyelamatkan hidupnya. Saya akan terjebak di halaman belakang rumah keluarga Lok selama sisa hidup saya. Saya akan bekerja untuknya. Kalau begitu aku akan melakukannya. Dia hanya mencoba untuk menjadi pemberi. Ibu mertua saya juga tahu tentang kematian palsu Luo Jingxiu. Putranya telah menyiapkan pertandingan yang begitu besar. Tentu saja, dia tidak akan mengizinkan saya untuk menghancurkannya. Bawalah pengantin wanita untuk beristirahat. Saya telah mencapai tujuan saya. Dia ditarik oleh pelayan. Api ini jauh lebih besar daripada uang. Bahkan jika Luo Jingxiu tidak mati, mereka harus dibakar. Keesokan harinya, saya dibangunkan oleh Ashikawa dalam keadaan linglung. "Nona, Bibi sudah pergi." Rasa kantuk hilang dalam sekejap. Saya bergegas ke ruang depan bersama Ashikawa. "Temui aku di sana." Ibu mertua saya memelototi saya dengan penuh kebencian. Saya tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Langsung ke arah peti mati. "Jingxiu, ini semua salahku. Aku tidak bisa mengeluarkanmu. Biarkan aku pergi bersamamu. Saya tidak ingin hidup. Itulah yang saya coba lakukan. Buatlah agar semua orang tahu. Roka minta maaf. Luo Jingxiu yang membuat saya menjadi janda. Sebaliknya, dia meninggal saat mencoba menyelamatkan saya. Menempatkan saya pada kaitan untuk mengatasi seumur hidup." Ibu mertua bereaksi. Dia memaki-maki saya, memaki-maki saya, memaki-maki saya. "Ini adalah kesalahan Anda karena tidak menunggunya sampai selesai. Jadi saya menarik kerah bajunya seperti orang gila. Kocok sekeras yang Anda bisa. Mengapa Anda menghentikan saya untuk menyelamatkan Jinsu?" Ibu mertua saya memutar matanya saat saya menjabat tangannya. "Aku akan mati." Pada saat itulah orang-orang di sekitar saya bergegas menarik saya menjauh. Saya ingin mencekik orang tua itu. Setelah Luo Jingxiu memasukkan kematiannya di kehidupan sebelumnya, dia telah menyiksa saya sepanjang hidup saya. Aku harus membalas dendam. Tapi mencekiknya secara langsung akan terlalu murah untuk orang tua itu. Aku akan membuat sisa hidupnya sengsara. Setelah ibu mertua saya menarik napas, menunjuk-nunjuk saya dan meneriaki saya sebagai pengkhianat. "Beraninya kau berkomplot melawanku? Apalagi yang Anda tunggu? Bawa dia keluar dan pukuli dia sampai mati." Saya mengalami kejang lagi. Jinsu terlalu kesepian di jalan sendirian. Aku akan pergi bersamanya. Luo Jingxiu menikahi saya karena kekayaan keluarga ibu saya. Bagaimana mungkin keluarga Luo ingin saya mati ketika saya benar-benar terbentur di kepala saya? Keluarga Luo bergegas menghentikan saya. Saya tidak berpikir bahwa saya serius. Takut kehilangan akal sehat saya. "Jangan berani-berani meneriaki saya lagi. Saya lelah bermain-main. Ini adalah apa yang mereka inginkan. Berhenti dan beristirahatlah. Tunggu sampai Anda beristirahat dengan nyenyak. Tidak perlu ibu mertua sesuai permintaan. Saya akan membela diri saya sendiri. Polisi tidak ada di sini sekarang. Saya, orang yang selamat, akan mendukung keluarga Luo untuknya." Ibu mertua saya terlihat serius. "Saya tidak tahu betapa bahagianya saya. Anda memiliki hati. Tentu saja, saya akan membuat Anda bahagia." Di kehidupan sebelumnya, setelah rumah saya yang lama, saya menyadari betapa buruknya keluarga Luo.
Mas kawin Luo Jinxiu untuk menikahi saya sebenarnya adalah pinjaman. Yang tersisa bagi saya hanyalah setumpuk utang luar negeri. Tanpa alternatif lain, saya harus mengosongkan mas kawin saya untuk menutupi kekurangannya. Ini untuk membuat saya menebusnya. Bermimpilah, saya yang bertanggung jawab atas rumah ini, jadi saya yang bertanggung jawab. Ini adalah awal dari mimpi buruk bagi keluarga Luo. Kembali ke kamar, saya menyuruh Ashikawa untuk segera menjaga pintu, kemudian tutup pintu di belakang Anda. Cho Heung masuk dengan tenang melalui pintu kecil. Datanglah padaku. Dia dan Ashikawa adalah pembantu saya, satu-satunya orang yang bisa saya percayai di keluarga Luo. Cho Heung penuh dengan kemarahan. Aku tidak senang. Nona, kau belum mati. Hanya bagian kakinya saja yang terbakar. Keluarga Luo berbohong kepada Tuan Muda Tang. Saya akan mengirimnya ke pedesaan untuk memulihkan diri dari cederanya. Apa maksudmu, Tuan Tang? Ini jelas merupakan anak haram Luo Jingqiu, Luo Xinning. Dia tidak setua itu, tapi dia punya hati yang jahat. Di kehidupan saya sebelumnya, saya bekerja keras untuk membesarkannya menjadi seorang pria terhormat. Dia berbalik dan mengambil harta benda ibu saya ketika saya sakit parah. Untuk membuatku melepaskan segelku, serigala bermata putih itu, dia mencabut kuku ke-10 jari saya. Dalam hidup ini, saya akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Cho Heung, pergilah dan temui penjaga toko Zhang di toko Jalan Barat. Katakan padanya untuk tidak membiarkan Luo Jingxiu sampai ke desa dalam keadaan hidup. Ayah saya telah menyelamatkan nyawa Zhang. Dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Saya memberinya sebuah toko untuk dikelola. Ayah saya adalah donaturnya. Saya ingin dia melakukan sesuatu. Dia akan melakukan semua yang dia bisa. Bos Zhang memiliki banyak cara yang bagus untuk membunuh orang. Karena keluarga Luo sedang mengadakan pemakaman, jangan sia-siakan. Ibu saya jatuh sakit tepat setelah saya mengambil alih. Mendengar, kata STH, Anda harus meminum sup penunjang kehidupan yang terbuat dari ginseng berusia 100 tahun setiap hari. Secara bertahap menjadi lebih baik. Dokter baru saja pergi. Luo Xinning tidak sabar untuk memberitahu bibi saya. Kesehatan nenek itu penting. Mintalah seseorang untuk membeli beberapa kati ginseng. Kenapa dia tidak meneleponku? Pergilah dan bawakan dia susu dari Gunung Changbai. Saya hanya akan mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Lok Xinin membeku sejenak, mengerutkan kening dan menatapku. Apakah Anda ingin melihat nenek meninggal? Saya merentangkan tangan saya ke arahnya. Anda yang membayar. Wajah Luo Xinning memerah karena marah. Suara langsung ditinggikan. Tapi sekarang ini adalah keluarga Anda. Anda bertanggung jawab atas makanan dan pakaian keluarga. Anda harus membayarnya. Saya sudah siap. Minta Xia Oman menyerahkan buku besar perbendaharaan keluarga Luo kepada Luo Xinning. Anda tidak muda lagi. Anda perlu tahu apa yang terjadi dengan Rothschild. Di kehidupan saya sebelumnya, saya peduli dengan kehormatan keluarga Luo. Menutupi dengan segala cara yang memungkinkan. Gunakan uang keluarga ibu Anda untuk mengisi lubang-lubang di pondok. Alih-alih rasa terima kasih dari para pondok. Dan mereka memberi makan nafsu makan serigala-serigala ini. Dalam hidup ini, saya meletakkan buku-buku di tempat terbuka. Lagi pula, nama keluarga saya bukan Luo. Saya bukan orang yang akan kehilangan muka. Roka masih memiliki utang beberapa ribu tael perak. Mari kita tidak berbicara tentang membeli ginseng. Bulan depan, para pelayan bahkan tidak tahu kemana harus meminjam uang untuk membeli kalender. Luo Xinning berteriak dengan penuh semangat. Mas kawinmu. Dia baru saja mengatakannya, dan kemudian dia bereaksi. Saya tidak berani melanjutkan. Saya akan berpura-pura bodoh jika dia tidak memberitahu saya. Mas kawin adalah dompet rahasia seorang kekasih. Roka adalah keluarga terkemuka di daerah tersebut. Hanya memberitahu orang-orang. Mereka menggunakan uang yang baru saja mereka bayarkan untuk membeli rumah. Roka akan ditertawakan oleh para tetangga seumur hidupnya. Melihat dia mengerutkan kening, saya memberinya ide yang bagus. Sebuah ginseng bernilai 10 tael perak. Mengapa Anda tidak berhenti bersekolah? Saya bisa menukarnya dengan 3 atau 5 ginseng untuk membuat wanita tua itu tetap hidup. Dengar itu, Luo Xinning panik. Saya yang akan mengikuti tes kewarganegaraan. Masa depan keluarga Loke. Melihat penampilannya yang kebingungan, saya hanya ingin tertawa. Harapan omong kosong. Saya bahkan tidak merasakan sakitnya sampai ia mengenai wajah saya. Saya hanya harus meninggalkan nenek Anda untuk itu. Tanpa menunggunya untuk melanjutkan. Saya akan pergi begitu saja. Jika Anda mengizinkan saya berkeluarga, Anda harus mengikuti aturan saya. Kembali ke kamar kerja. Cho Heung yang diam-diam mengikuti sang dokter. Sudah kembali. Nona, dokter mengatakan bahwa dia akan menggunakan ginseng selama 100 tahun sebagai panduan. Wanita tua itu yang membuatnya berkata seperti itu. Dia tidak sakit sama sekali. Ini seperti yang saya harapkan. Momok selama 1000 tahun. Orang tua itu dalam kondisi yang lebih baik daripada saya. Bagaimana Anda bisa menjadi sangat sakit? Anda tidak bisa melakukan itu kepada saya. Ada kabar dari bos Zhang? Cho Heung mengangguk. Ashikawa secara spontan mundur untuk berjaga-jaga di luar gerbang. Kedua gadis itu, setelah mengetahui apa yang dilakukan keluarga Luo, mereka semua menggertakkan gigi. Mereka akan melampiaskannya pada saya. Bos yang berpakaian seperti bandit dan merampok bibinya. Sayang sekali, sang master terjatuh dari tebing pada
saat yang kritis. Diselamatkan oleh seorang pemburu. Sulit untuk membunuh seorang bajingan. Dia tidak berhasil 2 kali. Heung mengeluarkan tasnya dan menaruhnya di depanku. Nona, ini adalah bagasi yang Anda rampok dari paman Anda. Saya membaliknya dan melihatnya. Terkejut, keluarga Luo sangat peduli dengan pecundang ini. Ada ribuan tiket perak saja. Tidak heran kalau orang tua itu terburu-buru berpura-pura sakit. Saya khawatir dia tahu Luo Jinxiu dirampok. Kami mencoba mengumpulkan uang untuk Hauda. Melihat setumpuk cek perak, saya tertawa terbahak-bahak karena kegembiraan. Tanpa uang, mari kita lihat berapa lama Loke bisa bertahan di luar sana, sehingga Bos Zhang tidak perlu mengejar dan membunuh lagi. Minta seseorang untuk mengawasinya. Saat makan siang, Ashikawa berlari menerobos pintu dengan panik. Nona sedang tidak sehat. Wanita tua itu telah mengundang Luo Jiaki untuk meminta Anda bertanggung jawab. Saya menghabiskan makanan saya tanpa ribut-ribut. Letakkan saja sumpit Anda. Bangun dan pergilah untuk memeriksanya. Baru saja tiba di aula utama, saya mendengar ibu mertua saya meratap. Tuhan, saya memiliki kehidupan yang sulit. Anak saya baru saja dibunuh oleh Death Star. Saya juga akan mati. Saya cukup serius. Saya akan menggenggam tangannya di tangan saya. Saya melarang Anda untuk mengatakannya. Ibu mertua saya membeku di tempat. Aku pergi. Anda tidak mengizinkan saya mengorbankan hidup saya untuk Anda pada hari itu. Saya tahu Anda melakukan ini untuk saya. Saya tidak akan membiarkan Anda mengutuk diri sendiri hari ini. Ibu mertua dari Death Star sangat marah sampai dia gemetar. Sulit untuk melepaskan tangan saya. Saya berbicara tentang Anda, bodoh. Setelah itu, ibu mertua saya mulai menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Dia menangis karena saya tidak membelikannya obat, dan bahwa saya juga melecehkannya pada saat yang sama. Singkirkan semua pembantu dari rumah. Bersiaplah untuk meninggal di ranjang rumah sakit. Membunuh ibu mertua Anda adalah pelanggaran serius. Hal ini dapat dihukum mati. Bajingan tua itu sama sekali tidak merindukanku. Karena dia tidak tahan, maka saya tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Buang saja buku besar itu. Kisah memalukan tentang keluarga Luo yang terlilit utang. Semuanya ada di luar sana. Para pelayan mengetahui bahwa keluarga Luo terlilit utang. Tidak dapat mengembangkan kekuatan untuk berjalan sendiri. Itu sama sekali bukan pedang jahat saya. Tidak dapat menyampaikan keluhan melalui air mata. Sang ibu mulai menumpahkan isi perutnya. Kalian harus memutuskannya untukku, wahai para pengemis. Wanita beracun itu ingin aku mati. Saya mengosongkan keluarga Roko. Biarkan anakku menikah dengannya. Dia bahkan tidak bisa memberikan pil saya. Kepala keluarga Luo memelototi saya dengan wajah hitam. Tidak peduli seberapa sulitnya. Anda tidak bisa membiarkan ibu mertua Anda meninggal begitu saja. Saya tidak setangguh dulu. Berbicara dengan mata merah. Sang induk semang mengatakan bahwa memang begitulah seharusnya. Hanya apa? Begitu kata-katanya jatuh, Cho Heung membawa Dr. Sun, dokter untuk ibu mertuanya. Saya bahkan tidak bisa mengatakannya sebagai seorang junior. Sebaiknya Anda tanyakan langsung kepada Dr. Sun. Bibi tidak pernah menduganya. Saya sudah siap. Melihat penampilan Dr. Sun, kaki saya mulai bergetar, menyala. Uang akan membuat iblis mengubah batu giling. Dr. Sun dapat dibeli oleh mereka. Dan tentu saja, saya bisa membeli Anda. Tangan Dr. Sun yang sedikit gemetar menunjuk ke arah ibu mertuanya. Itu semua karena Nyonya Luo yang memaksa saya melakukannya. Dia mengatakan bahwa keluarga menantunya adalah keluarga yang kaya. Saya tidak ingin menghabiskannya untuk dia. Biar saya meresepkan lebih banyak ginseng untuk ditukar dengan uang. Ibu mertua saya sangat marah sampai dia langsung melompat dari kursinya. Anda berbicara tentang wanita beracun yang memberikannya kepada Anda. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk menggigit saya seperti itu? Saya tidak membela diri. Dia tersenyum dingin dan menatap ibu mertuanya. Ibu, kamu sangat penuh energi. Bukankah ibu mertuamu sedang sekarat? Mengapa Anda masih begitu kuat? Menanggapi, ibu mertua terjatuh ke belakang dan terus melolong. Sekarang dia berpura-pura sakit parah, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Hal ini terlihat jelas bagi semua orang di sana. Kepala para tetua Luo dikubur di dalam celana mereka. Keluarga Luo telah kehilangan muka hari ini. Melihat bahwa tipu muslihat telah digagalkan, ibu mertua saya mencoba berpura-pura pingsan. Beberapa pengemis lain juga bangkit untuk pergi. Saya adalah pemeran utama yang tidak meminta istirahat. Ini belum berakhir. Saya menghentikan pemimpin tim untuk pergi. Keluarga Luo terlalu licik. Saya dituduh membunuh ibu mertua saya. Pengganggu macam apa itu? Ketua tim, Anda harus membuat keputusan untuk saya. Pemimpin tim menatap saya dengan rasa malu. Jadi bagaimana menurut Anda? Saya tersenyum dingin. Saya akan membawa suami saya pergi. Di awal kata-kata ini mengejutkan seluruh penonton. Ibu mertua saya bahkan bangkit berdiri. Dia memelototi saya dan berkata, anak saya meninggal saat mencoba menyelamatkan anak Anda. Dan sekarang Anda ingin menceraikan suami Anda? Apakah ini cara untuk menenangkan jiwanya? Apa perbedaan antara Anda dan hewan? Dia adalah bajingan tua. Semakin dia terburu-buru, semakin hambar yang saya dapatkan. Ibu, jangan letakkan stigma ini di kepalaku. Hari pernikahan, kebakaran mendadak di rumah. Saya ingin sekali menyelamatkan suami saya, dan Anda
menghentikannya. 7 orang pertama dimakamkan sebelum hari berakhir. Apa yang salah dengan Anda? Keluarga Luo bergegas menguburkan Luo Jinxiu. Itu karena saya takut ketahuan. Banyak proses yang belum diikuti. Saya pikir itu aneh dalam kehidupan saya sebelumnya. Namun dia mengatakan bahwa dia takut ibu mertuanya akan melihatnya. Terlalu khawatir tentang STH. Kita tidak bisa menyakiti Raja Wei untuk seseorang yang sudah mati. Bakat yang begitu bersemangat. Seolah-olah saya telah menginjak ekor saya. Ibu mertua saya melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Omong kosong. Mereka semua adalah tamu takdir Anda. Ini membunuh anak saya. Kau pecundang. Aku mencibir. Apakah benar seperti yang mereka katakan? Keluarga Rockefeller adalah penipu. Saya memikirkan keluarga ibu saya. Ibu mertua dari pemilik properti tidak bisa menahan wajahnya yang tegang karena keheranan. Menatap saya dengan tubuh yang kaku. Dia tidak menyangka hal itu akan terungkap. Ataukah diketahui oleh orang luar? Yang bereaksi paling cepat masih Luo Xingning. Dia menunjuk ke arah saya dengan marah. Bibi, orang mati adalah yang paling penting. Paman saya sudah tiada. Dan Anda menaruh stigma seperti itu di kepala paman. Ada apa dengan Anda? Ada apa dengan Anda? Itu adalah kalimat yang bagus. Orang mati adalah yang terhebat. Membuat Rogach yang sudah tua menatapku dengan cara yang berbeda. Mereka berteriak untuk sebuah kuil. Seret aku ke kandang babi. Tenang saja, saya tidak mengatakan itu. Itulah yang mereka katakan di luar. Mereka juga mengatakan bahwa mereka melihat Anda di luar kota 2 hari yang lalu. Mereka mengatakan bahwa mereka dirampok oleh bandit, diselamatkan oleh seorang pemburu. Saat aku tergelincir, ibu mertua saya sangat ketakutan hingga jatuh ke lantai. Aku melompat ke arahnya. Apa yang salah dengan Anda? Ini tidak mungkin nyata. Bibir yang disekam merah bergetar, tidak bisa berkata-kata. Luo Xingning juga sangat ketakutan. Namun dia tahu bagaimana cara mempertahankan diri. Bibi, jangan dengarkan omong kosong pengkhianat itu. Menutupi ketidakbersalahan paman saya. Aku mengabaikannya. Dia sangat berani berada di kamar anak-anak. Saya akan menargetkan Patriark Locke secara langsung. Menyala. Postur tubuh sang ibu sangat besar. Mengapa Anda tidak melaporkannya ke polisi? Rumor tersebut tidak benar. Saya ingin mati untuk dosa-dosa saya. Kematian palsu adalah masalah pribadi keluarga Luo. Kepala keluarga Luo dan sekelompok pria tua yang aneh bertanggung jawab. Sampai kami menutup ruang sidang. Itu bukan masalah pribadi. Suatu ketika kita mengetahui bahwa Luo Jinxiu memalsukan kematiannya dan berselingkuh dari istrinya. Hukuman Luo Jinxiu adalah hal yang sepele. Seluruh keluarga manusia Lo akan berada dalam masalah. Ini adalah hal yang memalukan untuk dilakukan. Itu adalah noda yang tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh keluarga Luo. Di masa depan, bagaimana anak-anak Luo dapat mengikuti ujian? Bagaimana bisa seorang wanita dari keluarga Luo menikah dengan keluarga kelas atas? Saya akan mati untuk memperjelasnya. Hal itu membuat Matriark Loe sangat ketakutan. Anda tidak boleh melaporkannya kepada polisi. Saya menatapnya dengan serius. Mengapa tidak? Apakah benar Anda memalsukan kematian Anda sendiri? Patriark Luo berteriak. Luo Jinxiu sudah mati. Saya mencatat seluruh keluarga Luo. Itulah inti dari masalah ini. Jangan pernah mengatakannya lagi. Aku mengangguk dalam diam, berseri-seri dari dalam. Dengan kata-kata ini dari Ibu Suri Agung. Setelah hari ini, tidak ada lagi Luo Jinxiu. Tuduhan ibu mertua saya terhadap saya tidak berhasil. Kepala pondok dapat melihat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di rumah kami. Takut terlibat dalam perselisihan. Melihat hal itu, saya mengalah. Orang yang terburu-buru untuk pergi. Pertunjukan sudah berakhir. Seseorang harus meruntuhkan teater ini. Saya menatap punggung Luo Xingning yang penuh semangat. Berteriak dengan suara dingin. Kamu mau kemana? Seekor serigala berhati hitam dan bermata putih yang mengutuk saya dan mencoba melarikan diri. Saya akan menghukumnya karena tidak menghormati orang yang lebih tua. Luo Xingning tidak yakin. Menjulurkan leher dan melawan balik. Kenapa bibi harus menghukumku? Saya tertawa mendengar ide bahwa saya bertanggung jawab atas keluarga. Dia berteriak dalam kemarahan dan mengutuk. Saya tidak peduli jika saya tidak yakin. Minta Ashikawa memanggil 2 orang pekerja muda yang kuat. Dia menahannya. Awasi terus Master Tang. Kapan Anda mengakui bahwa Anda salah? Kapan Anda memberikan pelanggaran? Sedini mungkin setelah bangun tidur. Saya telah meminta keluarga ibu saya untuk mengirimkan 2 orang pekerja untuk membantu saya. Kepala keluarga Luo dan tetua Qi merasa takut. Saya khawatir saya tidak akan bisa merawat ruangan ini lagi. Sebagian besar pelayan asli keluarga Luo telah melarikan diri. Beberapa yang bekerja sekarang adalah orang-orang saya. Luo Menxian yang besar. Tidak ada gunanya meskipun Luo Xingning berteriak sekeras-kerasnya. Luo Xingning berjuang dengan sia-sia. Mintalah bantuan dari Nyonya Luo. Nenek, tolong aku. Saya mengedipkan mata. Tukang perahu dengan cepat menyeret pria itu pergi. Ibu mertua saya sangat cemas sampai menampar pahanya. Seorang wanita beracun. Saya tidak ingin menunggunya sampai selesai. Aku menyela dia dengan dingin. Sang patriark baru saja pergi. Saya akan membawa mereka kembali. Atau apakah
Anda akan pergi ke polisi? Ibu mertua langsung terdiam seketika. Dia memiliki lebih dari satu anak laki-laki. Ada seorang anak perempuan yang menikah dengan keluarga Marquis. Itulah harapan sebenarnya dari keluarga Luo. Luo Jingxiu memalsukan kematiannya. Aku punya sesuatu yang besar di tanganku. Beraninya dia, Ibu, kau sudah semakin tua. Lebih baik beristirahat sejenak. Sekarang saya akan mengurus halaman belakang rumah keluarga besar saya. Anda tidak perlu khawatir. Rumah Loft House milik keluarga tertua saya. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda akan dipukul. Mereka menyerahkannya kepada saya. Maka jangan salahkan saya jika saya tidak memiliki belas kasihan. Bibi yang hebat telah kembali. Wanita tua itu ingin Anda datang. Hamba telah menyelesaikan laporannya. Jadi saya bangkit dan bergegas ke ruang depan. Penjelmaan sebelumnya, agama Buddha. Ini adalah Lu Yunhui, kakak perempuan tertua dari keluarga Luo, yang menikah dengan keluarga Marquis. Saya telah melalui banyak hal. Meskipun reputasi Marquis sangat bagus, tapi celana dalamnya kosong. Dia menikahi saudara laki-laki dari putra Marquis. Ini adalah pangeran penyerang. Untuk mendapatkan pijakan di rumah tangga Marquis, dia sering menghubungi keluarga ibunya. Kami bergantung padanya untuk makanan dan pakaian, dan mengambil uangnya untuk menyenangkan keluarga suaminya. Dia selalu bersikap sarkastik, dan bagian terburuknya adalah uang itu untuk Luo Jingxiu memalsukan kematiannya. Setelah kembali, Bibi Agunglah yang menggunakan kekuatan Marquis. Ara berkolaborasi dalam sebuah proyek. Saya tidak bisa mendapatkan kata yang tepat. Saya belum mengejarnya. Dia datang sendiri kepada saya. Saya baru saja memasuki aula utama. Luo Yun akan langsung menemui saya. Su Qingyu, Anda menggertak ibu mertua Anda. Anda mengaku bersalah atau tidak bersalah atas penyalahgunaan. Saya tertawa dan mengakuinya. Lu Yunhui terdiam sejenak dan kemudian matanya memelototi saya. Seorang wanita beracun yang lahir dari seorang pedagang rendahan. Bukan siapa-siapa. Saya tidak peduli jika dia meneriaki saya dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Bibi sedang berbicara tentang saya. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan seseorang yang murah hati seperti Bibi? Bagaimanapun, aku sudah mati. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kamar selir Anda. Suami Luo Yunhui adalah seorang pria yang penuh nafsu. Ini bukan hanya tentang memanjakan selir dan menghancurkan istri. Dia suka berbagi kamar istrinya dengan selirnya untuk menikmati berkat dari umatnya. Meskipun Luo Jia tidak sebagus rumah Marquis, nenek moyangnya juga tidak bersalah. Lu Yunhui takut kehilangan Marquis. Yang terhormat Nyonya Xiao, saya tidak berani membuat keributan dan membiarkan orang lain tertawa di belakang saya. Saya yang membujuknya untuk pergi, dan dia menampar saya, memanggil saya tidak tahu berterima kasih, dan bahwa saya cemburu padanya. Dan sekarang saya telah membuka jilbab di depan umum. Kami telah kehilangan muka dan kebanggaan. Lu Yunhui sangat marah sampai dia melompat berdiri. Jalang, apa yang kau bicarakan? Aku akan merobek mulutmu. Lu Yunhui melompat ke arahku. Aku akan menyingkir. Melihat dia memukul-mukul, saya hanya berpikir itu lucu. Anda sangat murah hati. Selir-selir kakak ipar saya semuanya hamil. Anda masih mencampuri urusan keluarga ibu Anda. Mata Lu Yunhui membelalak. Lihatlah aku dengan tidak percaya. Apa yang kau katakan? Jika Anda tidak percaya, kami akan mengetahuinya saat kami kembali ke dokter. Melihatnya pergi dengan gusar, saya sengaja menambah kemarahan saya. Selir ini memiliki kehidupan yang baik. Bibi berbaring di tempat tidur yang sama dengannya. Kenapa Anda tidak memiliki kehidupan seperti itu? Lu Yunhui yang hendak pergi sangat marah dan kembali untuk memukul saya. Saya senang saya bisa cepat menghindar langsung dari jalan, dan hal itu membuatnya berada dalam masalah. Lu Yunhui memanjat dengan marah, menunjuk ke arah saya dan mengumpat ketika saya kembali untuk membersihkan potongan manusia itu. Aku akan kembali dan membunuhmu. Apakah dia memiliki kesempatan untuk membunuhku? Di kehidupan sebelumnya, Lu Yunhui, setelah mengetahui bahwa selirnya hamil, kembalilah ke rumah ibu Anda dan tanyakan kepada ibu mertua Anda untuk mendapatkan ide. Dia telah menikah dengan Marquis selama 2 tahun. Aku tidak hamil. Jika selir favorit memiliki ahli waris, apakah posisinya di Marquis masih aman? Dia menjebak saya untuk menabrak seorang selir favorit. Hal ini menyebabkan saya diberi tugas oleh Marquis. Ia tidak hanya kehilangan uang, dia berlutut di depan gerbang Marquis selama 3 hari 3 malam. Saat itulah dia dimaafkan oleh istri Marquis, menyelamatkan nyawanya. Saat itulah saya jatuh sakit, dan kemudian saya sadar, janin yang dikandung selir sudah tidak stabil. Aku tidak memukulnya. Tidak mungkin dia bisa mempertahankan janin di dalam rahimnya. Lu Yunhui tahu yang sebenarnya, dan mereka berusaha membuat saya terlihat buruk, tidak mengatakan yang sebenarnya. Dalam kehidupan masa lalu saya, Luke Wan Wei mampu menggunakan kesempatan untuk mengacaukan
saya akan dapat membalas budi dalam kehidupan ini. Saya telah menyuap Marquis untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini seperti yang saya harapkan. Lu Yunhui kehilangan akal sehatnya ketika dia marah padaku. Setelah kembali ke rumah Marquis, saya kebetulan bertemu dengan selir saya yang sedang meminum pil antipodean. Dalam keadaan marah, dia mengulurkan tangan dan mendorong selir itu. Yang satunya lagi terjatuh. Ini adalah slip lurus. Hadir, Lu Yunhui telah ditahan oleh suaminya di dalam gudang kayu. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menolak istri mereka jika dia tidak memiliki tangan yang panjang. Saya berpikir untuk kembali ke rumah ibu saya untuk mendapatkannya. Saya di sini untuk yang besar. Saya tidak akan bisa mendapatkannya secepat itu. Nona sedang tidak sehat. Ashikawa berlari ke arah saya dengan ekspresi panik di wajahnya. Saya akan membiarkannya bernapas sebelum saya berbicara. Nona Nyonya tua memimpin kelompok ke celana dalam. Kami akan memindahkan mas kawin Anda. Keluarga ibu saya adalah keluarga pedagang. Mereka ada di seluruh kota, sehingga saya bisa hidup dengan tenang di keluarga lo. Ketika saya menikah, orang tua saya mengatur mahar sebanyak 100 unit. Begitu banyak hal yang bisa dilakukan untuk pernikahan seorang putri kerajaan. Saya tidak langsung pergi. Sebaliknya, saya telah mengatur agar seseorang mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setibanya di Neku, beberapa kotak merah telah ditempatkan di halaman. Aku memindainya. Kotak-kotak itu adalah kotak yang paling berharga dalam mas kawin saya. Mata ibu mertua saya sangat tajam. Anda telah memikirkan banyak hal tentang harta benda saya, bukan? Ibu mertua saya melihat saya. Dia menatapku dengan pandangan yang buruk. Menyingkirlah jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Jika tidak, Anda tidak akan lolos. Saya tersenyum kepada Anda. Apa yang Anda bicarakan? Apakah menantu perempuan saya telah melakukan sesuatu yang membuat Anda kesal? Saya akan membiarkan Anda mengambil uang saya untuk saya. Ibu mertua saya melambaikan tangannya. Ada apa dengan kemarahan? Milik Anda dan milik saya ada di rumah saya. Semuanya milik keluarga Luo. Setelah ibu mertua saya selesai berbicara, menunjuk ke arah beberapa pelayan di samping. Kalian harus tetap waspada. Jika ada yang berani bergerak, seret mereka keluar dan hajar mereka. Tampaknya demi harapan keluarga Luo, ibu mertua saya sangat terburu-buru. Pada hari biasa, dia bisa memikirkan segala macam cara untuk membuat saya lelah. Sesuatu akan terjadi pada Lu Yun. Dia tidak ingin kehilangan muka. Dia hanya ingin membantu putrinya mengamankan posisinya di Marquis. Jika tidak, Anda tidak akan menjilat bibir Anda dan kembali ke rumah ibu Anda untuk mendapatkan bantuan. Para pelayan tidak hanya kuat dengan senjata di tangannya. Chow Heung dan Xiao Men dengan gugup berdiri di depan saya. Nona I dengan tenang menepuk pundak keduanya. Tidak apa-apa, biarkan mereka bergerak. Kami mundur. Li satu menarik dua anak perempuan, idiom Fi, untuk mengimbangi kekurangan seseorang. Namun, kepalanya sedikit kesal. Tetapi Anda akan melakukan apa yang saya katakan, dan Anda akan berhasil. Bibi sedikit terkejut pada awalnya. Dia mengundang begitu banyak orang. Anda baru saja bersiap-siap untuk menendang pantat saya. Saya tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia penuh dengan kesombongan dan mendengus dingin pada saya. Itu adalah hal yang baik. Jangan coba-coba melakukannya lagi. Aku akan mengulitimu. Dia adalah ibu mertua. Di saat tawa bisa menghancurkan, saya adalah sisi yang lemah. Ditambah lagi, dia sangat siap. Ada begitu banyak orang di sini. Saya tidak harus melawannya. Lihat kotak merah yang dilepas satu persatu. Ashikawa menarik-narik lengan baju saya. Ini adalah mas kawin Anda dari Tuan dan Nyonya. Anda akan membiarkan wanita tua itu pindah? Tidak perlu terburu-buru. Saya akan meminta orang-orang ini untuk pindah kembali. Ibu mertua saya melihat bahwa saya jujur. Tidak ada masalah. Dia mengenakan gaun mewahnya. Saya akan pergi ke rumah Marquis dengan membawa hadiah yang murah hati. Tentu saja, keluarga Luo tidak sekuat keluarga Marquis. Jika Anda datang kepada saya dengan hadiah, istri Marquis tidak mampu memukul pria yang sedang tersenyum dengan tangannya. Sayang sekali, rencananya kali ini akan sia-sia. Ibu mertua saya baru saja tiba di depan pintu kediaman Marquis untuk menyerahkan undangan. Ada banyak pengemis kecil di sekitar, berkeliling dan menyanyikan lagu anak-anak untuk mereka. Menyala, langit biru dan sinar matahari putih. Ibu mertua Anda sangat murah hati. 10 mil gaun merah untuk menyelamatkan ibu saya. Pengantin wanita yang malang ini baru saja memasuki rumah. Tidak ada tempat yang lebih baik tanpa kamar pribadi. Ada banyak orang yang menonton di sekelilingnya. Raut wajahnya penuh dengan penghinaan. Kaki depan kuburan. Saya baru saja meninggalkan Loft House. Saya memiliki sekelompok pengemis kecil yang dibawa masuk. Ajari mereka lagu anak-anak. Tidak hanya itu, tetapi saya masih berada di tengah kerumunan. Beberapa wanita yang berisik diatur. Saya akan menceritakan semua tentang masalah Luo Yunhui di rumah Marquis. Semuanya ada di luar sana. Semakin banyak orang yang menonton, semakin bersemangat mereka. Kerumunan orang terus bertambah. Sang Marquis bahkan tidak membuka pintu ketika mendengar kabar tersebut. Saya menyuruh para pelayan untuk menyingkirkan ibu mertua saya. Ibu mertua saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Untuk beberapa saat, ia dikelilingi oleh para penonton, sibuk dan tidak bisa pergi. Para penonton bahkan mengambil kesempatan
kesempatan untuk maju ke depan, membuat pertanyaan yang bijaksana. Ejek dia sedikit. Wanita tua, istilah kerendahan hati. Aku mendengar putrimu memukuli selirnya hingga keguguran tanpa izin, dan dia suka menguliahi adik iparnya tentang keluarga ibunya. Tapi memang ada hal seperti itu. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua yang dimanjakan bisa melihat pemandangan seperti itu? Dia sangat marah hingga pingsan di tempat. Mendengar cerita Cho Heung, saya tertawa terbahak-bahak sampai tidak bisa berdiri tegak. Cho Heung, ambil buku sketsa saya di bawah jembatan. Biarkan pendongeng berbicara selama 3 hari. Jangan berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Ibu mertua saya memiliki keberanian untuk mengundang keluarganya untuk melawan saya. Lalu aku akan memotongnya sepenuhnya. Dia bahkan tidak akan memiliki rumah ibu mulai sekarang. Setelah ibu mertua saya kembali dari Marquis, dia mengaku sakit dan bersembunyi di halaman belakang dan mengunci mas kawin saya di halaman rumahnya. Tunggu hingga hari ketiga kunjungan adik ipar ibu mertua. Paman buyut saya mengajak ibu mertua saya untuk membawa beberapa kotak mas kawin. Saya akan membawanya ke kamar saya sendiri. Bibi buyut saya menatap saya dengan tajam. Anak yang baik punya semua barangnya di sini. Sebaiknya Anda menyingkirkan pendongeng itu. Lihatlah dia dengan kengerian pura-pura. Hentikan budak yang membawa barang-barang itu. Bibi, jangan bergerak. Ibu akan mengulitiku. Saya telah menjalani 2 kehidupan. Saya mendapatkan gambarannya. Orang-orang ingin menjalani hidup yang penuh dengan rasa sakit. Jika Anda tidak tahu malu, Anda tidak terkalahkan. Mereka takut perilaku skandal keluarga mereka akan diketahui. Menunjuk jari kesalahan. Saya tidak takut. Bukan berarti keluarga ibu mertua tidak menginginkan uang tersebut atau menggertak pendongeng. Pastikan mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka menyingkirkan seorang pendongeng. Saya akan mencari yang baru dan masih banyak lagi. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa keluarga. Urusan kotor dengan mertua. Aku tahu banyak. 3 hari adalah waktu yang cukup bagi orang-orang ini untuk tunduk kepada saya. Melihat bahwa saya tidak mengikuti langkah-langkahnya, Bibi memelototi ibu mertuanya. Ibu mertua saya dengan enggan meminta maaf kepada saya. Ini adalah kesalahan ibu saya karena terburu-buru. Saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda dan tidak akan pernah mengambilnya lagi. Saya berpura-pura menjadi jengkel. Hari ini, saya bisa merampok mas kawin saya untuk Anda. Siapa yang tahu apakah dia akan melakukannya untuk Sining besok, atau jika ada orang lain yang mengejar paman saya? Ini adalah hakim. Keluarga ibu saya hanyalah pedagang biasa. Rakyat tidak bertengkar dengan pemerintah. Aku sedang terburu-buru. Mata Bibi bergetar. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Anda hanya bisa melampiaskannya pada ibu mertua Anda. Pada hari ini, tidak ada lagi ikatan dengan keluarga Shu. Keluarga Luo, jangan mengetuk pintu keluarga Su mulai sekarang. Di masa lalu, Lu Yunhui adalah wanita muda Marquis. Keluarga Bibi sangat menantikan pernikahan tersebut. Tentu saja, saya tidak akan lambat. Ibu mertua sekarang berbeda. Reputasi Lu Yunhui sebagai wanita pencemburu terkenal di seluruh kota. Saya baru saja akan dikirim ke rumah ibu saya dengan surat penolakan. Seperti seorang Yinpro. Tentu saja, bibi saya tidak menginginkannya. Mereka takut hal itu akan memengaruhi karir paman mereka. Ibu mertua saya sangat ketakutan hingga jatuh ke lantai, menangis. Anak perempuan yang menikah dengan keluarga terpandang tidak disukai. Keluarga ibu saya telah berpisah lagi. Ibu mertua saya adalah harimau ompong, lebih buruk dari seekor anjing. Berkatnya masih akan datang. Saya menatap ibu mertua saya dengan dingin. Ibu, Anda akan aman di aula Buddha mulai sekarang. Jaga keamanan keluarga Luo. Wajah ibu mertua menjadi cemberut. Jangan coba-coba. Aku melirik ke arah Ashikawa. Dia mengerti. Saya telah mengatur agar 2 saudara perempuan saya membawa ibu mertua saya pergi. Aku tantang kau. Waktu yang akan menjawabnya. Karena ibu mertua saya dibawa ke aula Buddha di halaman belakang. Keluarga Luo telah diam selama beberapa hari. Tapi ini adalah ruangan yang penuh dengan pengganggu. Bagaimana kita bisa benar-benar tenang? Anak itu tenang. Pasti ada sesuatu. Benar saja, pada sore hari, orang yang mengatur untuk mengawasi Luo Sining di sekolah. Dia datang kepada saya. Nona, guru Luo tidak datang ke sekolah hari ini. Dia pergi ke perkebunan pedesaan. Saya rasa serigala bermata putih tidak bisa menahannya. Saya telah menemui ayah saya yang lumpuh untuk meminta nasihat. 2 hati yang berwarna hitam bersama. Ini pasti buruk. Saya akan menjaga anak buah saya di sana. Jangan dulu menakut-nakuti ular. Malam itu, Luo Sining kembali tepat waktu. Seperti biasa, mereka berada di ruang makan pada waktu yang tepat. Makan dan pergilah. Cho Heung mengerutkan kening padaku. Bingung. Nona, bagaimana kau mendapatkan Tang Xiao? Saya telah menarik semua orang di sekitar master. Saya tersenyum tipis. Seseorang mengincar anak ini dan dia tidak bisa melepaskannya. Untuk membawa kematiannya, kita akan membuatnya marah terlebih dahulu. Saya tahu bahwa Luo Sining itu jahat. Namun saya tidak menyangka dia akan seburuk ini. Saya sedang tidur di malam hari. Sebuah langkah kaki yang jarang datang. Saat bayangan itu mendatangi saya menyalin tongkat di bawah bantal saya. Secara langsung ke arah kepala bayangan hitam. Terdengar suara yang teredam. Kemudian kedua pelayan itu bekerja dengan cepat. Mereka bertiga bekerja sama untuk melumpuhkan penyerang malam, Outsider Man. Memandang
orang-orang yang ada di tanah. Musim gugur sangat marah sehingga dia melompat-lompat. Keluarga Luo tidak tahu malu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ide yang merusak seperti itu? Anda benar-benar bajingan yang datang dan menyakiti keluarga Anda. Mereka tahu bahwa seorang wanita telah kehilangan keperawanannya. Ini lebih menakutkan daripada kematian. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Begitulah cara Anda menghubungi saya. Kejahatan mereka begitu banyak sehingga bilah bambu telah habis. Ashikawa, penjaga yang bertanggung jawab, masuk dengan panik. Nona Tang, mereka telah membawa keluarga Luo bersama mereka. Ia datang ke arah sini. Lakukan sesuatu. Aku akan melihat sekeliling dengan dingin. Para tetua klan Luo pada dasarnya ada di sini. Losing berdiri di sisi sang induk semang. Sorot mata saya tampak puas. Serigala-serigala putih tidak sabar untuk membunuhku. Sang induk semang berada di tengah malam. Anda membawa orang yang lebih tua ke gerbang ini. Apakah karena saya seorang janda yang tidak memiliki cadangan? Mata dingin sang patriark dipenuhi dengan ketidaksukaan. Saya dengar Anda adalah seorang misoginis. Pertemuan pribadi dengan seorang pria di luar negeri untuk melakukan sesuatu yang berkhianat demi masyarakat yang rentan secara keseluruhan. Saya harus datang. Reaksi benar dari Yufu membuat saya tertawa. Saya memaksakan diri untuk tertawa. Kejahatan yang sama besarnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh sang bapak bangsa. Anda tidak dapat melakukan pemotongan. Ming Jie lebih penting daripada kehidupan bagi seorang wanita. Apakah Anda akan membuat saya mati? Tidakkah sang matriark takut seluruh kota akan menertawakan klan Luo? Kegagalan pendongeng. Hal ini membuat takut seluruh klan Luo. Sang induk semang mendengarku. Kehilangan kata-kata. Lok Sinin melihat situasinya. Bersemangat. Bibi melompat keluar dan mencoba untuk menyingkirkan kami. Mereka tidak mengizinkan kami masuk. Apakah Anda takut kami akan menangkap basah Anda? Aku mengangkat alis ke arahnya. Meludah kemarahan. Idiom. Dalam kemarahan. Dia tampak seperti ingin membunuhnya. Bisnis halaman belakang ini. Bagaimana matriark tahu? Anda bukan orang yang memberitahu saya, bukan? Luo Xinning masih muda. Ketika saya marah, saya pikir saya telah tertangkap. Dia sangat sombong. Jadi, bagaimana jika saya yang memberitahukannya kepada Anda? Berani. Anda tidak memiliki keterampilan untuk mengakuinya. Saya tidak bisa tidak memujinya. Minggir dari jalan. Beri jalan untuk ketua tim dan tuan muda Tang. Luo Xinning tidak sabar menunggu para tamu rumah memasuki ruangan dan menggeledahnya. Balikan ruangan menjadi terbalik dan mereka tidak menemukan orang yang mereka cari. Wajah Luo Xinning sangat malu. Dia bergumam tidak percaya bahwa itu tidak mungkin. Saya tertawa ketika melihatnya. Apa yang Guru Tang lihat? Mari kita dengarkan. Luo Xinning terlalu takut untuk berbicara. Tepat pada waktunya, saya tidak tahu siapa yang berteriak bahwa airnya habis lagi. Kerumunan orang melihat ke belakang. Saya melihat api di halaman belakang ke arah Aula Buddha. Tanpa menunggu mereka bereaksi, saya berteriak sekeras-kerasnya untuk menyelamatkan wanita tua itu. Detik berikutnya, mereka semua bergegas menuju Buddha Hall. Pemimpin para pekerja panjang bergerak dengan berani, menendang pintu hingga masuk. Sekilas tentang dua sosok di atas tempat tidur. Orang-orang bingung. Ibu mertua saya duduk dengan kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda lelah dengan kehidupan? Wajah orang-orang di dalam ruangan menjadi hijau. Raut wajah Grand Patriarch. Saya khawatir, saya tidak sabar untuk masuk ke sana. Tusuk pelacur itu sampai mati. Saya berteriak kaget kepada ibu saya. Kami tahu Anda sudah menjanda selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Ibu mertua memalingkan muka, menjadi pucat karena ketakutan. Tidak menunggunya untuk menjelaskan. Mulut telah diatur oleh saya. Isi dengan sapu tangan. Perselingkuhan ibu mertua dengan pria di luar keluarga. Anda telah memberi Luo topi hijau yang besar. Secara alami, klan Luo tidak akan. Saya akan membawanya ke kapal. Aku menghentikan mereka. Saya akan merekomendasikan untuk dibuang ke pedesaan untuk menjadi pembantu rumah tangga. Untuk menebus dosa-dosanya dengan bekerja sebagai lembu untuk Loks. Kepala suku bahkan memuji saya karena kebenaran dan kemurahan hati saya. Chow Heung bertanya padaku, Nona, wanita tua itu sangat buruk. Beraninya kau memberi tuan muda Tang ide untuk mencelakanmu? Mengapa Anda menyelamatkan nyawanya? Saya memegang teh bunga yang dibuat oleh Chow Heung untuk saya. Seteguk kecil, merasakan gelombang kelegaan di dalam hati seseorang. Sangat mudah untuk mati. Dia akan menderita seumur hidupnya. Tapi itu lebih buruk daripada kematian. Saya menderita di kehidupan sebelumnya. Saya akan membuat orang tua itu menderita dalam hidup ini. Saya tidak bisa membiarkan Luo Xinning lolos. Ketika Luo Jinxiu tidak mengambil seorang istri, dia memiliki seorang anak dengan dia yang pertama. Jika berita ini tersiar, keluarga mana lagi yang ingin menikahi putri mereka menjadi seorang istri untuk melindungi mata pencaharian masyarakat? Dia menempatkan Luo Xinning atas nama saudaranya yang telah meninggal. Dia diberi gelar sebagai putra sulung. Hadir, aku akan membiarkan Patriark Agung Klan Luo membuat tuduhan palsu terhadap para tetua. Kejahatan karena tidak memenuhi kewajiban berbakti. Mengusir Luo Xinning dari keluarga Luo. Hilangkan itu dari silsilah keluarga Loe. Sang induk betina merasa takut. Saya membuat buku bergambar tentang ibu mertua saya. Mintalah seorang pendongeng untuk bernyanyi selama beberapa hari. Saya akan melakukan apapun yang saya inginkan. Tidak ada seorang pun di rumah saat ini. Dan dia tidak perlu
khawatir akan menyinggung perasaan siapapun. Bersihkan halaman belakang. Udara di seluruh keluarga Luo tampaknya jauh lebih segar. Saya meremehkan ketidaktahuan Luo Jingxiu yang tidak tahu malu. Begitu banyak hal yang telah terjadi di halaman belakang Luo Mansion. Saya tidak percaya saya bisa kembali. Pelayan itu datang dengan tergesa-gesa. Kata seseorang yang menyebut dirinya Luo Jingxiu, berteriak di pintu untuk masuk. Sepertinya dia mencoba membuat keributan. Saya bergegas ke pintu sekaligus dengan pembantu saya. Luo Jingxiu berdiri dengan pakaian compang-camping. Dia ditemani oleh seorang wanita cantik. Saya langsung mengenalinya. Ini adalah Liu Ruyan yang dibesarkan Luo Jingxiu di luar dan ibu kandung Luo Xinning. Di kehidupan sebelumnya, dia ada di sana ketika saya sakit. Dia mengikuti Luo Jingxiu kembali ke rumah, melangkahi mayat saya untuk naik ke tempat Nyonya Loe. Saya tidak bisa melupakannya di ranjang kematian saya. Senyum puas di wajahnya. Saya akan mengenali wanita ini jika dia adalah Abu. Saya tidak menyadari bahwa kedua bajingan nakal ini tidak hidup di luar sana sebagai anjing. Dan Anda kembali ke sini untuk berteriak. Loke melihatku. Dia langsung berjalan tertatih-tatih ke arah saya. Nyonya, antek-antek ini buta. Mereka tidak menyapa saya ketika saya kembali. Dan mereka memblokir pintu untuk mencegah saya keluar. Saya mengangkat tangan dan menampar wajahnya. Bajingan, suami saya sudah lama meninggal. Dari mana asalmu, pengemis? Beraninya kau berpura-pura menjadi suamiku di sini dan membawa wanita jalang ini untuk menghina kehormatan suamiku. Tidakkah Anda tahu itu? Saya jatuh cinta padanya seperti emas. Unsul lihat, Luo Jingxiu dibutakan oleh saya. Di samping, Liu Ruyan menangis dan berlutut. Nyonya, saya tahu Anda tidak menyukai kenyataan bahwa kakinya terluka. Tidak mau menerimanya. Namun, kakinya terluka saat mencoba menyelamatkan Anda. Loft House adalah rumahnya. Tolong biarkan dia pulang. Dan kemudian dia bersujud kepada saya. Para penonton menatap saya secara berbeda. Semua orang mulai bersimpati pada Luo Jingxiu. Saya diberitahu untuk tidak bersikap kasar. Aku akan memanggil kepala keluarga Loke segera setelah mereka tiba. Dan saya mulai meratap. Bukankah kau sudah memberitahuku bahwa suamiku sudah meninggal? Dari mana orang ini berasal? Luo Jingxiu masih bersemangat untuk melihat sang ibu. Kepala suku adalah Chol. Aku tidak kenal wanita jalang ini. Anda tidak mengenal Chol, bukan? Patriark Agung melirik ke arahnya. Siapa kau? Mengapa Anda berpura-pura menjadi keponakan buyut saya? Orang mati adalah yang paling penting. Bagaimana Anda bisa menggertak keponakan ipar saya di sini? Menghina anggota keluarga Luo. Luo Jingxiu membeku di tempat karena terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Ibu suri agung dari klan Luo ada di pihak saya. Dia tidak mengakuinya sebagai putra keluarga Luo. Ibu pemimpin, ini Jingxiu. Mengapa Anda tidak mengenali saya? Sang kepala suku bersumpah di depan saya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Demi seorang yang cacat, seluruh klan Luo dirugikan. Jika Anda ingin menjadi Luo Jingxiu di kehidupan selanjutnya. Luo Jingxiu melihat bahwa sang ibu mengabaikannya. Saya sangat marah. Saya kehilangan akal sehat. Anda pasti telah mengambil keuntungan dari wanita jalang ini. Saya tidak mengenali anak-anak lo. Anda tidak pantas menjadi kepala klan. Sang bapak bangsa tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti ini. Menoleh ke arah saya memerintahkan bahwa pencuri itu telah mengganggu saya terlalu banyak. Semburan omong kosong. Istri keponakan, mengapa Anda tidak membiarkan para penjaga menghajar pencuri ini? Saya memaksakan senyum dan menerima pesanan tersebut. Sang induk semang mengatakan demikian. Saya akan mengatur seseorang untuk datang. Ambillah wanita yang berzina, dan berzina ini. Lakukanlah di luar taman. Dua pelayan yang berguna. Dia meraih Luo Jingxiu dan memukulinya. Adapun Ruyan Liu, saya bahkan tidak perlu melakukannya. Segenggam daun sayuran busuk untuk setiap penonton. Hanya itu yang diperlukan untuk membuatnya terlihat buruk. Tidak hanya tidak ada harapan bagi sampah untuk kembali ke rumah. Dia dipukuli dan dilempar keluar. Saya bertanggung jawab atas Luo Mansion sekarang. Ketika saya kembali ke rumah, Chou Heu menyerahkan 2 kantong uang kepada saya. Nona, ini adalah salah satu anak buah Bosang. Saya baru saja mencurinya dari Bibi dan yang lainnya. Bosang memiliki banyak orang yang cakap di bawah komandonya. Dia hanya mengambil kantong uang dari kedua pria itu. Lebih sulit untuk mati tanpa uang. Sekarang keduanya tidak memiliki cadangan dan uang. Mari kita lihat betapa nyamannya mereka. Tak lama kemudian, pembalasan Luo Jingxiu datang. Ketika saya melihat Luo Jingxiu lagi, dia sudah bau, pengemis yang berlutut di jalan. Liu Ruyan melarikan diri dengan Luo Xinning, meninggalkan Luo Jingxiu yang lumpuh untuk mengemis sendirian. Lihatlah cara dia terus bersujud dan berdoa kepada orang yang lewat. Pikiran saya kembali ke saat pertama kali bertemu dengannya. Betapa bersemangatnya Duk Luo saat itu. Dia memiliki kesombongan seorang anak laki-laki yang kaya. Sayang sekali beberapa orang begitu bodoh. Keserakahan tidak pernah cukup, tetapi ular menelan gajah. Idiom, Anda tidak bisa terlalu yakin. Anda bukan anak yang baik bagi keluarga. Saya datang untuk menjadi pengemis. Itulah yang dia dapatkan. Saya akhirnya membaca sekilas. Kemudian dia menoleh dan berjalan pergi. Saya tidak ada hubungannya lagi dengan hidupnya. Matahari musim panas yang terik. Seluruh Luo Mansion luar biasa keren. Saya duduk di kursi rotan di teras. Makanlah serbatnya. Sangat
nyaman. Cho Heung melihat saya terbaring terjaga. Dia menghampiri saya dan berbasa-basi. Saya tahu Anda seperti itu. Mengapa Anda tidak meninggalkannya? Saya tersenyum dan menatapnya. Tidakkah Anda pikir wanita Anda? Apakah lebih nyaman memiliki seluruh rumah untuk Anda sendiri? Jika itu adalah merger, orang tua saya akan melakukan apa saja untuk mencarikan saya pria lain. Jika tidak, sulit untuk menolak ketujuh biarawati di sekitar Anda. Wajah bosan Bibi 8. Daripada tidak senyaman menjadi seorang janda. Di dunia ini, adalah hal yang umum bagi pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Tidak jarang para selir menghancurkan istri mereka. Sungguh suatu keberuntungan bagi saya untuk bertemu dengan Luo Jinxiu. Tuhan memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Tentu saja, saya akan menghargainya. Saya tidak akan melompat ke dalam lubang api pernikahan lagi. Setelah kita selesai dengan musuh-musuh ini, saya adalah nenek termuda dari keluarga Duduk. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada apapun? Tidak ada ibu mertua, tidak ada saudara ipar perempuan, belum lagi tidak ada suami yang terlihat. Manusia tidak perlu khawatir tentang 3 istri dan 4 selir. Jangan takut diperlakukan seperti sapi atau kuda. Belum lagi rasa sakit saat mengasuh anak. Li, punya uang kalau mau, punya uang kalau mau. Idiom, Ara, siswa yang membutuhkan uang. Menyala, memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas seseorang. Mereka dikelilingi oleh para budak dan pelayan. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Apa aku bodoh? Tidak, aku tidak bodoh. Aku tidak akan menikah. Saya akan menjadi seorang janda. Akhir dari teks lengkap menjadi penanggung jawab keluarga Loe.